Sword of Coming, episode 175-176. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan menangkap dua genggam salju, lalu menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil berjalan kembali ke gua dengan senyum lebar. Ia mengulurkan tangannya ke atas api untuk menghangatkannya sejenak, lalu mengeluarkan sebuah buku dari keranjangnya dan mulai membacanya di bawah cahaya api. Buku itu adalah kitab suci Konfusianisme yang dihadiahkan kepadanya oleh Sang Bijak. Chen Pingan memiliki ingatan yang sangat baik, dan setelah membaca buku itu berkali-kali sepanjang perjalanannya, dia telah menghafal seluruh isinya, tetapi dia masih suka membolak-balik halamannya dan membaca keras-keras dalam hati. Li Baoping pernah mengatakan kepadanya bahwa makna sebuah buku akan menjadi jelas setelah dibaca berkali-kali, dan Chen Pingan sangat setuju dengan pepatah ini. Oleh karena itu, setiap kali ia berlatih meditasi berjalan dan berdiri sesuai dengan panduan mengguncang gunung, ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa prinsip yang sama berlaku untuk membaca dan teknik tinju. Mungkin setelah berlatih teknik tinju yang sama jutaan kali, maknanya akan muncul dengan sendirinya. Dia berlatih teknik tinjunya dengan tekun siang dan malam, melakukannya sekitar 14 hingga 16 jam setiap hari, dan itu sangat efektif untuk memperbaiki tubuhnya yang sebelumnya menyerupai rumah bobrok. Khususnya, Chen Pingan dapat merasakan bahwa dengan berlatih teknik-teknik tinju ini bersama dengan metode pernafasan yang diajarkan kepadanya oleh orang tua dan teknik penyaluran Ki-18 penghentian, kondisi fisiknya berangsur-angsur membaik sehingga bertahan hidup bukan lagi satu-satunya tujuannya. Pada titik ini, Chen Pingan menginginkan lebih. Misalnya, jika suatu hari nanti ia bertemu kembali dengan seorang gadis, ia ingin bisa memamerkan meditasi berjalannya kepada gadis itu tanpa memancing reaksi yang sama seperti yang ditunjukkan gadis itu di rumahnya di Clive Alley. Saat itu, gadis itu menatapnya seolah-olah ia idiot, tetapi lain kali, ia ingin gadis itu mengacungkan jempol dan memujinya karena penampilannya yang keren. Chen Pingan perlahan membolak-balik halaman buku di tangannya, membaca setiap halaman dengan sangat teliti. Wajahnya yang berkulit gelap diterangi cahaya api unggun, dan jika seseorang menatapnya cukup lama, mereka akan mulai menemukan bahwa ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang awalnya terlihat. Gadis kecil berbaju merah muda itu adalah ular piton api yang perkasa, tetapi ia tetap berhati anak-anak. Di kediaman klan Zilan Chao, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan kitab suci, tidak berani keluar karena takut tertimpa kemalangan. Selama perjalanan kembali ke kampung halaman Chen Pingan, dia menjadi semakin peka terhadap sisi kekanak-kanakannya, dan saat ini, dia sibuk membuat manusia salju di samping trotoar, dengan penuh semangat menantikan lebih banyak salju turun dari langit. Anak lelaki berbaju biru itu adalah ular air, jadi dia punya ketertarikan alami dengan air, tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan hujan salju biasa seperti itu, jadi dia duduk di samping api unggun dengan ekspresi lesu, meratapi nasib buruknya sendiri karena harus bepergian dengan sepasang orang yang menyebalkan. Gadis kecil berbaju merah muda itu telah membuat manusia salju yang sangat mirip manusia salju dalam wujud Chen Pingan, dan ia hendak pergi dan menunjukkannya kepada Chen Pingan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan ia bergegas kembali ke gua dengan tatapan panik. Tuan, seorang pria dan seorang wanita telah muncul di trotoar. Pria itu tampak biasa saja, tetapi wanita itu memancarkan energi iblis yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Anak laki-laki kecil berbaju biru itu mengendus udara sejenak, dan raut wajah yang segar langsung muncul. Oh, benar-benar ada iblis yang kuat, dan dia berbau seperti rubah. Tuan, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi iblis rubah adalah salah satu iblis tercantik di dunia. Biarkan aku pergi ke sana dan menangkapnya sebagai pelayan untuk menghangatkan tempat tidur Anda di malam hari. Dia akan jauh lebih baik daripada gadis konyol yang kurus kering ini. Chen Pingan menutup bukunya sambil berkata, kalau mereka cuma lewat, kita kosongkan saja trotoar dan biarkan mereka lewat. Kita bisa melawan mereka kalau ternyata mereka punya niat jahat. Semua antusiasme dalam diri bocah lelaki berbaju biru itu langsung memudar saat ia dengan patuh duduk kembali dan menghela napas sedih. Guru, Anda perlu memberi saya kesempatan untuk berkontribusi. Chen Pingan tersenyum sambil menjawab, membawa kami semua pulang dengan selamat akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi Anda. Kita sudah memasuki wilayah Kekaisaran Li Agung, tapi kita masih saja selalu berhati-hati. Protes anak kecil berbaju biru dengan nada kesal. Kapan aku bisa memamerkan kemampuanku?
Di jalan setapak kuno yang dibuat dengan pahat di permukaan tebing, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan, satu di belakang yang lain, menembus angin dan salju. Wanita itu mengenakan gaun brokat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, serta topi berkerudung yang menutupi wajahnya, sementara pria itu cukup tinggi dan tampan, mengenakan mantel bulu putih bersih. Ada juga labu anggur merah yang diikatkan di pinggangnya, dan seolah-olah seluruh tubuhnya menyatu dengan alam. Saat mereka berdua melewati gua, wanita itu menoleh untuk melirik ketiga orang Cenpingan yang ada di dalam, lalu mengabaikan mereka. Anak lelaki berbaju biru itu ingin sekali terlibat konflik, tetapi seluruh tubuhnya langsung menegang saat melihat pandangan sekilas dari wanita itu, dan dia langsung duduk bahkan lebih tegak dari Cenpingan. Sebaliknya, gadis kecil berbaju merah muda itu memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, sehingga ia tidak dapat merasakan betapa hebatnya wanita itu, dan ia menatap kedua pejalan kaki itu dengan tatapan penasaran. Sedangkan Cenpingan, ia telah meletakkan buku di tangannya ke pangkuan, dan ia menghangatkan tangannya di atas api, tidak menghiraukan kedua pejalan kaki itu. Saat lelaki itu melewati manusia salju, senyum geli muncul di wajahnya, dan dia ragu sejenak sebelum berjalan menuju gua. Namun, ia tidak melewati batas apapun, berhenti di pintu masuk gua sambil menatap Cenpingan dan berkata dalam dialek resmi benua Vial berharga timur yang fasih, "Saya dan pelayan saya cukup lelah karena harus berjalan susah payah melewati salju di malam hari. Bisakah kami masuk dan bergabung dengan Anda untuk beristirahat?" Cenpingan menoleh dan mendapati seorang pria berwatak hangat dan ramah berdiri di pintu masuk gua. Ia tahu bahwa ini adalah konfrontasi yang tak terelakkan, dan jika pria itu benar-benar berniat jahat, maka tak masalah jika ia mengizinkan mereka masuk atau tidak. Dengan mengingat hal itu, ia tersenyum dan menjawab, "Tentu." Lelaki itu pun masuk ke dalam gua, tetapi perempuan yang disebutnya sebagai pembantunya itu tetap berdiri di pintu masuk gua. Lelaki itu duduk dengan menyilangkan kaki, dan punggungnya menghadap ke bagian dalam gua seraya ia mengeluarkan labu dari pinggangnya untuk minum anggur. Sebelum melakukannya, ia mengungkapkan dengan jujur, "Pelayanku itu adalah iblis rubah. Dia merasakan kehadiran kalian bertiga sebelumnya, jadi aku memerintahkannya untuk melepaskan sebagian energi iblisnya sebagai peringatan agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. Tenang saja, kami tidak punya niat jahat." Cenpingan sudah menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya setelah menyadari betapa tegang dan takutnya anak laki-laki berbaju biru itu. Namun, pada titik ini, Cenpingan tahu bahwa tidak ada gunanya panik, jadi ia hanya bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari pria dan pelayannya. Terlepas dari apakah mereka makhluk abadi atau setan, mustahil untuk mengetahui apa niat mereka yang sebenarnya, tetapi apapun masalahnya, Cenpingan tidak asing dengan pertempuran hidup dan mati. Ia telah melalui banyak pertempuran seperti itu, termasuk pertempuran melawan Kai Jinjian dan Funan Hua di gang kecil itu, juga pertempuran melawan kera pemindah gunung, Makuk Suan di makam abadi, ular piton putih di Gunung Mejago, dan upaya pembunuhan Zulu di stasiun relay Bantal. Di tengah semua itu, kemampuannya untuk tetap tenang dalam situasi berbahaya telah memainkan peran penting dalam kelangsungan hidupnya. Pria itu menyesap anggurnya, matanya bersinar seterang cahaya bulan saat ia menoleh ke arah Cenpingan sambil tersenyum, lalu berkata dengan lugas dan lugas, "Aku bisa melihat bahwa basis kultivasi seni bela dirimu belum terlalu maju, tetapi niat tinjumu memiliki fondasi yang sangat kokoh. Jika kau terus berkembang seperti ini, tingkat akhir pasti akan berada dalam jangkauanmu." Anak lelaki berbaju biru itu menelan ludah dengan gugup, tidak berani bergerak sedikit pun. Gila, lelaki ini pastilah iblis yang hebat di antara iblis-iblis hebat. Alasan ia sampai pada kesimpulan ini sangat sederhana. Setan rubah sangat terkenal di dunia karena sifat-sifatnya yang mempesona, serta fakta bahwa mereka lebih sulit menyembunyikan energi iblis mereka dibandingkan jenis iblis lainnya. Oleh karena itu, ketika menyangkut lagu-lagu balada yang dinyanyikan tentang para kultivator yang melakukan perjalanan untuk membasmi iblis, seringkali mereka akan memburu iblis rubah yang masih belum cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat siluman rubah di luar mendekati gua, aura siluman rubahnya seharusnya semakin jelas terlihat. Namun, saat dia melewati pintu masuk gua, auranya malah memudar sepenuhnya, dan memberi kesan palsu pada anak laki-laki berbaju biru itu bahwa dia hanyalah manusia biasa yang dapat dengan mudah dihancurkannya hanya dengan satu jari. Bocah lelaki berbaju biru itu sendiri adalah makhluk iblis, dan mencapai wujud manusia hanyalah langkah pertama dalam perjalanan seorang kultivator iblis untuk mencapai Dao Agung. Pada titik ini, ia masih jauh dari menjadi manusia sejati. Ia adalah ular air tingkat 6 dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Dewa Sungai Kekaisaran tingkat 7, namun ia sama sekali tidak mampu merasakan aura iblis rubah dan langsung menyadari bahwa mereka berdua tidak boleh diganggu.
Bahkan, ia dengan senang hati akan menjadi cucu mereka selama mereka bersedia mengampuninya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu berspekulasi bahwa iblis rubah betina itu setidaknya berada di tingkat ke-9. Bahkan, ada kemungkinan dia adalah seorang kultivator tingkat ke-10 yang maha kuasa, meskipun kemungkinannya agak tipis. Bagi semua makhluk iblis di dunia ini, mencapai tingkat ke-10 merupakan rintangan besar, yang tak kalah sulitnya bagi seorang kultivator manusia. Bagi seorang kultivator iblis, mencapai tingkat ke-10 merupakan tanda bahwa mereka telah menerima pengakuan Dawa Agung, dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa sulit, membutuhkan keberuntungan yang tak terkira dan kerja keras. Naga banjir tua yang merupakan ayah dari Dewa Sungai Besar Makanan Dingin berada di tingkat ke-10, namun kekuatannya sudah sebanding dengan kultivator tingkat ke-11. Chen Ping'an tidak menyadari semua ini, tetapi ia tahu bahwa krisis berpotensi terjadi, jadi ia tentu saja tidak lengah. Meskipun pria itu memujinya, Chen Ping'an tidak berpuas diri, dan ia hanya menjawab dengan sopan, "Terima kasih atas pujian Anda." Pria itu menyesap sedikit anggurnya, lalu berkata, "Sayang sekali jembatan keabadianmu telah rusak. Hampir mustahil untuk memperbaikinya, jadi mungkin lebih baik kau mencari rute alternatif dan membangun jembatan keabadian yang baru." Suara pria itu menghilang, dan raut terkejut terpancar di matanya saat ia melihat buku itu berada di pangkuan Chen Ping'an. Senyum mengembang di wajahnya saat ia berkata, "Wah, kebetulan sekali ini." Setelah itu, ia perlahan bangkit berdiri sebelum beranjak pergi, dan saat ia keluar dari gua, wanita berpakaian istana itu sudah memimpin jalan menuruni jalan setapak dalam diam. Pria itu menoleh ke arah manusia salju di trotoar sambil tersenyum dan mengulangi, "Kebetulan sekali." Mereka berdua terus berjalan menembus angin dan salju, dan wanita bergaun istana itu tetap menghadap ke depan sambil berkata dengan suara penuh hormat, "Tuan Bai, mungkinkah pertemuan tak terduga ini diatur oleh para bijak dari kedua belah pihak?" Pria itu menggelengkan kepala sebagai jawaban, "Saya datang ke sini hanya untuk bersantai, dan saya tidak punya tujuan. Saya sudah sangat berhati-hati untuk menyembunyikan jejak saya dan memastikan tidak ada yang tahu. Jadi, kalau mereka masih berusaha mencelakai saya, apa yang bisa saya lakukan?" Salju terus turun, menutupi seluruh lanskap dengan selimut putih bersih. Setelah berjalan dengan susah payah sekitar 2 kilometer menyusuri jalan setapak, lelaki itu tiba-tiba berhenti di jalurnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan ekspresi kesepian. Wanita berpakaian istana itu pun ikut menghentikan langkahnya, dan dia dapat melihat bahwa pria itu sama sekali tidak berniat bergerak, maka dia pun dengan hati-hati memanggil, "Tuan Bai." Pria itu terus menatap langit sambil berkata dengan suara lirih, "Yang kuinginkan hanyalah kedamaian dan ketenangan, tapi rasanya itu terlalu berlebihan. Kau tumbuh besar di dunia ini, jadi kenapa kau selalu memikirkan untuk menyeberangi gunung stalaktit? Aku bisa mengerti kalau kamu rindu rumah dan ingin kembali ke asalmu, tapi asalmu ada di sini, jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa asyiknya mencobai takdir seperti ini?" Wanita bergaun istana itu terkejut mendengar hal ini, dan ia langsung berlutut sebelum bersujud ke tanah. Menatapnya dari atas, tubuhnya yang menggoda bergetar tanpa henti saat ia memohon dengan suara ketakutan, "Tolong ampuni aku, Tuan Bai." Pria itu tak menghiraukannya saat menjawab pertanyaannya sendiri. "Kalau kau tanya aku, itu sama sekali tak menyenangkan." Ketakutan di hati wanita berpakaian istana itu meningkat setiap detiknya, dan dia menggertakkan giginya saat aura besar langsung keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, seekor rubah raksasa pegunungan berekor 8 yang secantik salju muncul di trotoar. Ia melompat ke lereng gunung sebelum bergegas menuju puncak gunung dengan panik, berusaha menjauh sejauh mungkin dari pria itu. Pria itu tetap diam di tempatnya sambil dengan lembut memanggil sebuah nama, "King Ying." Terdengar suara dentuman keras, dan badai darah menghujani gunung. Ternyata, salah satu ekor rubah raksasa berekor 8 itu telah meledak. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya diwarnai merah oleh darah, mengubah bagian jalan setapak di sekitar pria itu menjadi pemandangan merah tua yang mengerikan. Konon, pada suatu masa, ada banyak sekali makhluk iblis yang mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, menciptakan bencana yang meluas. Manusia bahkan tidak tahu apa itu iblis, sehingga mereka tak berdaya melawan dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan makhluk-makhluk iblis ini. Kemudian, seorang bijak membuat sebuah kuali besar, yang di atasnya terukir nama-nama semua iblis, serta catatan asal-usul mereka. Sang bijak kemudian memerintahkan pembuatan lebih dari 1000 replika kuali dan penempatannya di puncak-puncak semua gunung besar di semua benua agar manusia dapat menghafalnya. Tak terhitung manusia pemberani yang menerjang kondisi berbahaya untuk mendaki gunung-gunung tersebut, dan mereka menjadi para kultivator pertama.
Mayoritas gunung-gunung tersebut kemudian menjadi 5 gunung semua negara, dan dipuja oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Setan rubah raksasa di lereng gunung itu jatuh dari atas, dan jelas bahwa ini bukan sekadar masalah kehilangan ekor dan kerusakan parah pada budidayanya. Mengingat sifat kejam dan beringas yang dimiliki makhluk-makhluk iblis, mereka seringkali paling menakutkan saat terdesak dan dipaksa ke ambang kematian. Semua ini bergantung langsung pada nama King Ying yang diucapkan, serta orang yang mengucapkan nama itu. Setan rubah itu jatuh ke kaki gunung, memuntahkan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Ia tampak di ambang kematian, dan ia terengah-engah, mengembuskan gumpalan kabut darah yang melelehkan semua salju di sekitarnya dan memperlihatkan tanah berlumpur di bawahnya. Tiba-tiba, pria itu muncul di hadapan siluman rubah, lalu mengangkat labu merahnya untuk menyesap anggur. Dibandingkan dengan siluman rubah gunung, ia tak lebih mirip semut kecil yang berdiri di hadapan manusia. Sebelum kau berhasil menumbuhkan ekor ke-8 yang baru, tetaplah di sisiku dan jangan pikirkan hal lain. Ada beberapa hal yang belum bisa kau lakukan untuk saat ini, kata pria itu. Jika bukan karena kebaikan yang telah kau kumpulkan bersamaku selama ini, kau pasti sudah mati sekarang. Karena kau masih hidup, pastikan untuk menghargai hidup ini. Ayo kita lanjutkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lelaki itu mencabut pembatasan di area tersebut, mengembalikan dunia kecil yang telah ia bentuk dengan santai ke dunia luar. Setan rubah itu perlahan kembali ke wujud manusianya, lalu berjuang untuk berdiri sebelum berjalan terhuyung-huyung di belakang pria itu dengan ekspresi muram. Perbedaan satu ekor itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Kehadirannya telah membuatnya dipandang rendah oleh semua saudaranya, dan ketidakhadirannya membuatnya menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi dia tidak berani memikirkan balas dendam bahkan sedetik pun. Bagi makhluk seperti dia, yang lahir dan besar di dunia ini, keinginan Master Bai tidak ada bedanya dengan ketetapan langit. Di dalam gua, bocah lelaki berbaju biru itu menyeka keringat di dahinya dengan raut wajah ketakutan yang masih tersisa. Itu terlalu menakutkan. Apakah wanita itu benar-benar kuat? Tanya gadis kecil berbaju merah muda itu tanpa menyadari apapun. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung marah besar. Kau benar-benar idiot. Wanita itu setidaknya iblis rubah tingkat 9. Kalau dia mau, dia bisa dengan mudah membunuh kita semua. Lagi pula, dia hanya pelayan pria itu, jadi menurutmu seberapa kuat dia? Tapi tuan kita tidak sekuat kita, balas gadis kecil berbaju merah muda itu dengan suara malu-malu, membuat Chen Pingan geli. Mata anak laki-laki kecil berbaju biru itu sedikit berbinar mendengar ini. Tunggu, kau benar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Anak laki-laki itu lalu tertawa terbahak-bahak sebelum berdeham sambil meminta maaf dengan malu-malu. Maaf ya, guru, saya tidak bermaksud menertawakan Anda. Tidak ada orang yang sempurna, jadi mohon maafkan saya atas kekurangan saya. Chen Pingan terus membaca bukunya, tetapi ia tidak dapat berkonsentrasi, sehingga akhirnya ia hanya bisa mengesampingkannya. Setelah merenung sejenak, ia mengeluarkan resep obat peninggalan Taois Lu. Semua yang ada di dalam resep itu ditulis dengan rapi dan padat. Chen Pingan mengambil sebatang ranting tipis lalu berjongkok dan menggunakan ranting itu sebagai alat tulis untuk meniru tulisan tangan Taois Lu di tanah bersalju di luar. Agar lembaran kertas tidak basah kuyup oleh salju yang turun, ia harus melindunginya dengan hati-hati, sehingga ia hanya bisa membaca dan meniru satu huruf saja dalam satu waktu. Setelah benar-benar mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, bocah lelaki berbaju biru itu ingin segera tidur sehingga ia dapat melupakan penghinaan yang dialaminya, sementara gadis kecil berbaju merah muda keluar dari gua untuk meneruskan menyempurnakan manusia saljunya. Di akhir resep obat, Taois Lu mengeluarkan segel giok biru dari lengan bajunya dan membubuhkan cap pada kertas tersebut. Oleh karena itu, tulisan tanda tangan Lu Chen kini muncul di bagian bawah halaman terakhir dengan huruf merah. Malam itu, Chen Pingan menuliskan semua karakter dalam keseluruhan resep obat untuk latihan menulis tangan, termasuk karakter dalam stempel merah. Saat Chen Pingan mulai menulis karakter untuk Lu Chen di tanah dengan dahan pohonnya, pria yang disebut sebagai Master Bai tiba-tiba berbalik, meskipun dia sudah jauh dari gua. Saat Chen Pingan selesai menuliskan nama Lu Chen, rasanya seperti langit dan bumi tiba-tiba terbalik. Pria itu tetap diam dengan ekspresi serius di wajahnya, tetapi wanita dalam gaun istana begitu terkejut hingga dia hampir tidak mampu berdiri. Dia merasa sangat gelisah, dan perasaan takut secara naluriah menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa sadar mendekati pria itu sambil memanggil dengan suara ketakutan, Tuan Bai. Pria itu mengalihkan pandangannya sebelum melanjutkan. Tidak apa-apa, kita berdua tidak ada hubungannya satu sama lain, seperti air di sumur tidak ada hubungannya dengan air di sungai.
Adapun siapa yang merupakan sumur kecil dan siapa yang merupakan sungai besar, hal itu hanya diketahui oleh langit. Keesokan paginya, ketiga Chen Pingan melanjutkan perjalanan mereka, berjalan terlatih-tatih menembus angin dan salju. Chen Pingan memimpin jalan dari depan, dan tiba-tiba, ia berhenti sejenak dalam meditasi jalannya. Aku ingin tahu siapa yang sedang dipikirkan guru, renung gadis kecil berpakaian merah muda itu dengan suara lirih. Dalam cuaca buruk seperti ini, Tuan mungkin sedang berpikir untuk mencari tempat yang indah untuk buang air besar agar pantatnya tidak kedinginan, kata anak kecil berbaju biru itu dengan suara malas. Itu menjijikkan, protes gadis kecil berbaju merah muda itu dengan suara marah. Apa yang bisa aku katakan? Kebenaran terkadang menyakitkan, desah anak kecil berbaju biru itu. Tahun ini, suasana di Southern Stream Nation sangat meriah dan ramai, dan upacara besar baru saja selesai. Di perbatasan negara aliran selatan terdapat sebuah gunung yang menjulang hingga ke awan, dan di balik gunung itu terdapat hutan. Seorang biarawati Tao muda berjalan perlahan di sepanjang jalan kecil di hutan sambil memegang sebatang bambu hijau cerah di tangannya, dan di belakangnya terdapat seekor rusa putih dengan mata yang bersinar sangat cerdas. Seorang pria berjubah putih dengan pedang panjang terikat di punggungnya berjalan di sampingnya, dan ada ekspresi sedih di wajahnya. Aku sudah bilang ini lebih dari sekali, aku belum tentu tidak menyukaimu jika kau hanya di 5 tingkat bawah, tapi juga tidak ada jaminan aku akan menyukaimu bahkan jika kau mencapai 5 tingkat atas, kata biarawati Taois itu dengan sedikit kekesalan di wajahnya. Kita memang tidak ditakdirkan bersama, Wei Jin, jadi kenapa kau tidak mau menyerah padaku? Bagaimana kalau kau beritahu aku apa yang kau butuhkan dariku agar kau mau menyerah padaku? Kenyataan bahwa seorang biarawati Daois seperti dia berbicara dengan cara yang begitu langsung dan terus terang mengenai subjek ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mulai merasa agak terganggu oleh pendekatan terus-menerus pria itu. Pria itu tak lain adalah Wei Jin, pendekar pedang hebat dari panggung ilahi kuil angin salju. Dalam hal kultivator, terdapat hierarki bahkan di antara para jenius, dan fakta bahwa Wei Jin telah mencapai tingkat ke-11 di usia yang begitu muda berarti bahwa ia pasti termasuk yang terbaik, bahkan dalam konteks pembudidaya jenius. Saat ini, Wei Jin tampak sangat lesu, sama sekali tidak seperti seseorang yang baru saja mencapai 5 tingkat atas. Senyum masam muncul di wajahnya saat ia bertanya, apakah karena kau sudah menyukai seseorang? Apakah paman senior dari sektemu itu? Biarawati Tao muda itu berhenti, dan kekesalan di wajahnya semakin terlihat jelas saat ia menoleh ke Wei Jin dan mengejek, Wei Jin. Bagaimana bisa kau begitu tidak masuk akal? Ekspresi Wei Jin tetap tidak berubah, tetapi ia merasa sedikit kesal. Namun, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan atau menarik kembali perkataannya, jadi ia memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini. Bahkan dalam kondisinya yang menyedihkan saat ini, di mata orang lain, ia masih salah satu pendekar pedang muda yang sedang naik daun di dunia, tetapi sayangnya baginya, itu tidak cukup untuk memenangkan hati biarawati Tao muda itu. Cinta adalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Wei Jin bukanlah orang pertama yang frustrasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan cinta, dan dia pasti juga bukan yang terakhir. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir, He Xiaoliang, kata Wei Jin dengan suara lembut. Silakan, jawab He Xiaoliang sambil mengangguk. Wei Jin ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain sambil berkata dengan suara agak serak, kau orang yang sangat serius menanggapi takdir. Jika suatu hari nanti kau bertemu dengan orang yang ditakdirkan untukmu, maukah kau menjadi pasangan daunnya demi dao agungmu, meskipun jauh di lubuk hatimu, kau sebenarnya tidak mencintainya. Seluruh dunia menjadi sunyi, dan pada saat itu, seolah-olah angin yang bertiup melalui hutan pun menjadi terhenti. Saya mau, jawab He Xiaoliang sambil tersenyum. Secercah harapan terakhir di mata Wei Jin memudar sepenuhnya setelah mendengar ini, dan ia terus mengalihkan pandangan dari He Xiaoliang sementara air mata mulai menggenang di matanya. Jika kau menjadi mitra dao dengan seseorang yang tidak kau cintai, kau tidak akan bahagia, bahkan jika kau dan mitra daomu menjadi iri seluruh dunia. Aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia, He Xiaoliang. He Xiaoliang menghela napas pelan, dan meskipun sedikit melankolis muncul di matanya, hati daonya tetap teguh seperti biasa. Wei Jin, bahkan jika hari seperti itu tiba, dan aku merasa tidak puas dengan hidupku, aku tetap tidak akan pernah menyesali keputusanku, dan aku pasti tidak akan jatuh cinta padamu. Benarkah? Gumam Wei Jin dengan suara pelan. He Xiaoliang berbalik untuk pergi, sementara Wei Jin tetap bertahan di hutan. Dia tidak akan menyesali apapun, tetapi dia sudah menyesali telah mengajukan pertanyaan bodoh yang hanya akan menyakiti He Xiaoliang dan dirinya sendiri. Seorang pendeta Tao muda muncul dari hutan,
ditemani sepasang ikan besar yang berenang di udara, satu berwarna biru dan satu merah. Wei Jin menarik pandangannya, dan baru setelah He Xiaoliang berada jauh darinya, dia berani menatap sosok wanita itu yang pergi. Pendeta Tao muda itu tak lain adalah anak emas dari generasi saat ini, anak emas dan gadis giok di benua botol harta karun timur. Wei Jin berkata kepadanya dengan suara dingin, "Aku akan membunuhmu jika kau berani memberitahu siapapun tentang ini." Pendeta Tao muda itu agak waspada terhadap Wei Jin, mengingat ia adalah pendekar pedang tingkat 11, tetapi hutan ini terletak di gunung tepat di belakang sektenya. Ia tidak meragukan fakta bahwa Wei Jin akan bersedia menyerangnya kapan saja. Namun, ia yakin bahwa meskipun Wei Jin menyerangnya, ia akan mampu bertahan. Karena itu, ia mencibir, "Bukankah tidak pantas bagi seorang pendekar pedang tingkat 11 dari kuil angin salju untuk mengeluarkan ancaman seperti ini di sekte dekrit ilahi kita?" Pendeta Tao muda itu memastikan untuk memberi penekanan ekstra pada kata-kata sekte dekrit ilahi. Di antara tiga sekte Tao di benua Fiel berharga timur, sekte dekrit ilahi dari bangsa aliran selatan menduduki peringkat teratas, menerima sebagian besar dupa dan persembahan. Terakhir kali, dia dan He Xiaoliang melakukan perjalanan ke utara untuk pergi ke Jewel Small World di Kekaisaran Li Agung, dan di semua tempat yang mereka lalui, semua kaisar fana, penguasa sejati, dan dewa terestrial yang mereka jumpai memperlakukan mereka dengan sangat hormat tanpa terkecuali. Sekte dekrit ilahi terletak di perbatasan negara aliran selatan, dan memiliki kepemilikan tunggal atas salah satu dari 72 tanah suci kolam limpit. Pemimpin sektenya, Qi Zhen, adalah penguasa sejati di 4 negara berbeda dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Ia adalah salah satu dari sedikit makhluk abadi sejati di benua Fiel berharga timur, dan meskipun sekte dekrit ilahi dianggap sebagai salah satu sekte rendah dalam cabang Taoisme mereka, Qi Zhen tetap akan dianggap sebagai tokoh yang sangat penting bahkan jika ia telah pergi ke sekte formal di benua ilahi bumi tengah. Anak emas ini kebetulan adalah murid kesayangan Master Sekte Qi Zhen, sementara kakak perempuannya, He Xiaoliang, adalah murid dari jimat suci tercerahkan yang mendalam, yang merupakan kakak laki-laki Master Sekte Qi Zhen. Berbeda dengan Qi Zhen, jimat suci tercerahkan yang mendalam tidak memiliki ambisi yang tinggi, dan He Xiaoliang adalah satu-satunya murid yang ia bimbing. Saat He Xiaoliang pertama kali memasuki sekte dekrit ilahi, tak seorang pun mengenalnya. Bakatnya biasa saja, dan latar belakangnya pun biasa saja. Hanya jimat suci tercerahkan yang menyukainya, dan jika dipikir-pikir lagi, jelas semua orang telah salah menilai dirinya. Jimat suci mendalam yang tercerahkan adalah satu-satunya yang berhasil mengidentifikasi berlian ini dalam kondisi mentah, dan faktanya, ia bahkan tidak perlu memoles berlian mentah ini terlalu sering. He Xiaoliang diberkahi dengan kekayaan yang luar biasa, dan ia menikmati peningkatan pesat tanpa membutuhkan banyak dukungan dari gurunya, membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya sehingga ia dengan cepat menjadi iri seluruh sekte. Sebagai putra emas dan putri giok dari benua Fiel harta karun timur, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi pasangan dao, dan itu akan tetap terjadi bahkan jika mereka tidak berada di sekte yang sama. Semua sekte di benua itu pasti akan memfasilitasi pernikahan semacam itu. Sepanjang sejarah hampir 1000 tahun benua Fiel berharga timur, hanya ada 3 contoh di mana anak emas dan gadis giok muncul dari sekte yang sama, termasuk yang ini, dan dalam 2 kasus sebelumnya, anak emas dan gadis giok telah menjadi mitra dao yang keduanya mencapai 5 tingkat atas, dan dia tentu saja tidak ingin melawan tren ini. Wei Jin menoleh ke pendeta muda Tao itu, dan tiba-tiba wajahnya tampak sedikit lesu ketika berkata, "Jika gurumu, Qi Zhen, ada di sini, mungkin aku akan tergoda untuk menantangnya bertarung, tetapi kau bahkan tidak layak melihat pedangku." Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pendekar pedang tingkat 11 cukup kuat untuk berhadapan langsung dengan kultivator tingkat 12, selama mereka bukan kultivator militer. Qi Zhen telah terjebak di puncak tingkat ke-11 selama bertahun-tahun, dan upacara yang baru saja selesai diadakan untuk merayakan terobosan yang akhirnya berhasil ia raih. Ini berarti Wei Jin dan Qi Zhen sama-sama pemurni Qi yang baru saja mencapai terobosan, dan jika ini terjadi di tempat lain, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Namun, ini adalah wilayah sekte dekrit ilahi, dan dipenuhi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, jadi Qi Zhen memiliki semua keunggulan lingkungan di sini. Karena itu, ia jelas bukan kultivator tingkat 12 biasa. Pendeta Tao muda itu tersenyum sambil mengejek, "Terus kenapa?" Wei Jin baru saja ditolak oleh He Xiaoliang sekali lagi, jadi dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak sabar untuk menerima provokasi pendeta Tao muda itu. "Kau yang memintanya," kata Wei Jin dengan nada acuh tak acuh.
Pendeta Tao muda itu bahkan tidak melihat Wei Jin menghunus pedangnya sebelum seberkas ki pedang yang panjangnya hanya sedikit lebih dari 1 inci meluncur ke arah atas kepalanya. Pendeta Tao muda itu hampir kehilangan jimat penyelamat hidupnya ketika dia melihat sebuah tangan yang sehalus dan sehalus giok terulur di atas kepalanya, menangkap rentetan ki pedang yang dahsyat itu sebelum sempat menyerangnya. Semburan kecil darah memercik di udara, tampak sangat tidak pada tempatnya di hutan yang damai dan tenang ini. Wei Jin melirik tamu tak diundang itu, lalu melepaskan gagang pedangnya dan perlahan berbalik hendak pergi, meninggalkan ancaman perpisahan. Lebih baik kau jaga dirimu. Seorang pendeta Tao yang berkulit seputih giok muncul di hadapan anak emas, dan ia menarik tangan yang baru saja melindungi anak emas dari ki pedang Wei Jin. Sebuah luka sayatan dalam yang memperlihatkan tulang di bawahnya telah mengiris telapak tangannya. Penganut Tao seperti kita seharusnya mengasah pikiran dan berusaha memperbaiki diri, jadi mengapa harus menghasut orang lain hanya demi kepuasan sesaat? Tanya pendeta Tao dengan suara lembut. Maaf, paman senior. Saya menyadari kesalahan saya, jawab anak emas dengan hormat. Pendeta Tao yang tampan dan anggun itu tersenyum sambil berkata, jika kau melihat kesalahan dalam dirimu, maka berusahalah untuk menjadi lebih baik. Jangan hanya meminta maaf demi meminta maaf. Mendengar hal itu, wajah anak emas tampak malu, lalu ia menjawab, maafkan aku, paman senior. Aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Pendeta Tao yang disebut sebagai paman senior sebenarnya tidak setua itu, tampak seperti belum genap 30 tahun, dan ia berkata sambil tersenyum, sekalipun kau tidak mau berubah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gurumu adalah kakak seniorku dan ketua sekte, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Si anak emas bingung harus berkata apa. Berbicara dengan pamannya yang lebih tua selalu membuatnya pusing, begitu pula dengan gurunya, Qi Zhen. Ekspresi cemberut langsung muncul di wajahnya saat dia berkata, saya akan segera menyalin salinan kitab suci Tao, paman senior. Pendeta Tao itu mengangguk, kau bisa menyalin salinan kitab embun mewah dan memberikannya kepadaku dalam 3 hari. Si anak emas bergegas pergi dengan raut wajah memelas. Tugas ini pasti akan memakan waktu 3 hari 3 malam untuk diselesaikannya. Setelah kepergian anak emas, pendeta Tao melangkah maju, langsung menyeberangi kolam teratai dan tiba di samping He Xiaoliang. Ia berkata, pencarian Dao Agung seringkali berbenturan dengan emosi dan keinginan duniawi. Sudahkah kau memutuskan? Sudah, paman senior, jawab He Xiaoliang sambil mengangguk sambil mengelus lembut punggung rusa putih yang berbulu halus di sampingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pendeta Tao itu mengalihkan pandangannya ke daun-daun teratai yang rimbun dan semarak di kolam. Saat itu sudah musim dingin, jadi daun-daun teratai yang tak terhitung jumlahnya di luar gunung telah mati karena embun beku, tetapi semua daun teratai di sini masih tumbuh subur seolah-olah sedang berada di puncak musim panas. Jika memang itu yang terjadi, aku pasti akan berdiri di sisimu, kata pendeta Tao itu meyakinkan. Alih-alih mengungkapkan rasa terima kasih kepada pendeta Tao, He Xiaoliang merenung, Dao Agung sungguh tidak berperasaan. Pendeta Tao itu mengangguk, fakta bahwa kau telah menyadari hal ini hanya akan bermanfaat bagi kultivasimu. Alasan mengapa ia memilih berpihak pada He Xiaoliang dan menentang kakak seniornya, jimat suci mendalam yang tercerahkan, bukanlah karena ia mengasihani He Xiaoliang. Melainkan, karena kebetulan He Xiaoliang berdiri di Dao Agung yang sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika suatu hari He Xiaoliang dan jimat suci mendalam yang tercerahkan bertukar posisi, ia tetap akan membuat pilihan yang sama. He Xiaoliang mengesampingkan pikirannya, lalu tersenyum dan bertanya, paman senior, siapa sebenarnya pria yang kita sebut paman muda lu itu? Dia sudah tinggal di perbatasan negara aliran selatan selama hampir setahun. Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat apa yang dipikirkan orang itu, tapi karena dia ingin memanggilku kakak seniornya dan dia mengalahkanku dalam permainan Go itu, aku harus membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Yang berhasil kupastikan hanyalah bahwa dialah inti dari jebakan maut di Jewel Small World, tetapi apa yang dilakukan Qi Jingchun mengejutkan semua orang, sehingga pada akhirnya dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Selain itu, aku tahu bahwa dia memiliki beberapa ikatan dengan sekte formal di atas sekte dekrit ilahi kita, tetapi hanya itu yang bisa kuungkap melalui ramalanku. He Xiaoliang tidak dapat menahan perasaan sedikit takut setelah mendengar ini. Meskipun semua orang bijak dengan cepat menyembunyikan medan perang tempat Qi Jingchun melakukan perlawanan terakhirnya, He Xiaoliang secara pribadi menyaksikan awal pertempuran itu. Selain itu, ia juga merasakan dampak dari pertempuran tersebut. Saat dia mampu merasakan apa yang tengah terjadi, pertempuran telah mencapai titik akhir, namun dia masih terkesima dengan apa yang dia rasakan, dan di saat yang sama, tekadnya untuk menekuni Dao besar semakin menguat.
Dunia ini begitu luas, dan mereka yang berdiri di puncak dunia begitu perkasa. Ia ingin melihat dunia sendiri dan mencapai puncak-puncak yang agung itu suatu hari nanti. Pendeta Tao itu tersenyum sambil berkata, tidak perlu terlalu dipikirkan, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Setelah itu, ia mulai berjalan perlahan di sepanjang tepi kolam teratai, tampak tengah merenungkan sesuatu. Pendeta Tao itu sedang mempertimbangkan beberapa pertanyaan paling mendasar di dunia, seperti mengapa ada hujan, mengapa manusia dianggap lebih tinggi daripada makhluk lain, mengapa bulan mengalami siklus keutuhan, dan mengapa tanah-tanah suci ada. Topik-topik ini umumnya dianggap terlalu membosankan untuk dibicarakan oleh kebanyakan orang, tetapi itu hanya karena mereka terlalu sedikit mengetahui hal-hal tersebut sehingga tidak mampu membicarakannya. He Xiaoliang menatap pendeta Tao itu dengan sedikit rasa rendah diri di hatinya. Rasa rendah diri wanita itu tidak ada hubungannya dengan perbedaan basis kultivasi dan senioritas di antara mereka. Sebaliknya, rasa rendah diri itu muncul karena ia telah melangkah jauh lebih jauh di Dao Agung daripada wanita itu, meskipun usianya masih muda. Dia telah mencapai ketinggian yang begitu tinggi sehingga dia tidak punya pilihan selain mengaguminya sambil diingatkan betapa tidak berharganya dia.